Nah lo teman-teman sobat kicau, berjumpa lagi di channel Belajar Kicau. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya agar teman-teman sobat kicau tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Belajar Kicau. BK ada cerita apa hari ini? Yuk kita gas. Halo teman-teman, kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana atau cara untuk memilih cucak hijau untuk jadi burung peliharaan kita ya, sesuai keinginan teman-teman. Tanpa berlama-lama, yuk kita gas. Dalam pemilihan cucak hijau, tahap pertama yaitu pemilihan dulu teman-teman. Nah, di sini adalah tahap awal. Jadi, sebelum memilih burung cucak hijau, teman-teman harus tahu dulu asal-usul burung. Maksudnya, burung ini dari tangkapan hutan, hasil ternak, atau rawatan orang ya, teman-teman. Dan jika bicara harga, pastinya dari beberapa hal tadi pasti berbeda ya satu sama lain. Lalu tahap kedua, kondisi fisik. Langkah selanjutnya lihat kondisi fisik burung ya teman-teman. Di sini teman-teman wajib lihat dulu burung sudah topeng, hitam di wajahnya, atau trotol nitik, masih ada bintik-bintik hitamnya, mutasi, atau masih kuningan ya teman-teman, yang masih belum ada hitamnya di wajahnya ya teman-teman. Dan di tahap ini saya akan jelaskan dulu satu persatu ya teman-teman. Topeng yang pertama adalah yang cucak hijau topeng. Kalau sudah topeng, burung sudah jelas dan pasti berkelamin jantan ya teman-teman, dan umurnya sudah dewasa. Tinggal dilihat sisik kakinya, jika tebal ya mungkin cucak hijaunya sudah terlalu berumur ya teman-teman. Jika masih hitam atau mengkilap, umur burung masih bisa dikatakan muda. Lalu lanjut yang kedua, trotol nitik. Trotol nitik ini adalah fase cucak hijau jantan yang sudah mau mutasi bulu wajahnya ya teman-teman ke menuju topeng. Ciri-cirinya bulu pangkal sudah muncul titik hitam dan lingkaran kuning matanya juga sudah mulai putus-putus, disertai bulu halus hitam juga ya teman-teman. Di leher juga seperti itu, terlihat titik-titik bulu hitam. Dan jika titik hitamnya sudah pasti terlihat, pasti muncul warna biru di pipi burung ya teman-teman, seperti ada ster birunya itu teman-teman, ketika burung cucak hijau jantan mau mutasi bebarengan dengan bulu biru di pipinya. Lalu kuningan, banyak orang bilang kuningan ini PH atau paruh hitam ya teman-teman. Ini adalah burung cucak hijau yang masih muda, belum bisa dikatakan dewasa. Jika teman-teman ingin memilih burung cucak hijau, ini adalah kondisi yang penuh resiko. Nah, kenapa beresiko? Karena takutnya jika teman-teman beli nanti lalu sudah dipelihara malah tidak mutasi-mutasi. Jika tidak mutasi, sudah dipastikan cucak hijaunya berjenis kelamin betina. Lalu lanjut ke tahapan berikutnya teman-teman, penjabaran. Nah, dari semua step-step tadi saya simpulkan dari beberapa penjabaran yang sudah saya jelaskan tadi, dan ini saya coba satukan ya teman-teman. Jadi dengan analisis yang sedemikian rupa, pertanyaannya itu adalah dari asal usul burung. Burung cucak hijau yang akan teman-teman pilih hasil tangkapan hutan, hasil ternak, atau rawatan orang. Lalu sudah nopeng atau topeng, trotol nitik, atau masih kuningan. Nah, pertanyaan ini pasti kan ada di pikiran masing-masing ya teman-teman. Dan jika pertanyaan seperti itu, variabelnya akan bakalan seperti ini ya teman-teman. Tangkapan hutan atau topeng, tangkapan hutan trotol nitik, tangkapan hutan kuningan, ternak, hasil ternak atau topeng, hasil ternak trotol nitik, hasil ternak atau kuningan.
Begitu juga setelahnya ya teman-teman, hasil rawatan orang atau topeng, hasil rawatan atau trotol nitik, hasil rawatan atau kuningan. Nah teman-teman, pastinya dari beberapa penjabaran tadi dan pertanyaan yang timbul, pastinya teman-teman akan menyesuaikan budget yang dimiliki teman-teman dan menyesuaikan dengan keinginan teman-teman ya. Dan saya ingin menyarankan saja, hindari memilih cuca hijau yang sudah tangkapan hutan lalu masih kuningan ya teman-teman. Entah itu teman-teman belinya nanti atau lihatnya nanti di kios atau rawatan orang. Di sini pasti embel-embelnya yaitu bakal jaminan ya teman-teman. Jika teman-teman beli pasti jaminan. Sebelumnya ini, sebelum penjabaran lebih lanjut, saya ingin mohon maaf dulu ya teman-teman. Bukan mau menjatuhkan para penjual atau kios-kios yang lain, tapi di sini saya hanya menjaga endingnya ya teman-teman. Karena penjual kadang ada aja alasannya jika cuca hijau kuningannya zong ya teman-teman. Ini saya cerita sedikit dari pengalaman saya ya teman-teman, karena dulu saya pernah beli sampai 3 malah ya PH, itu tidak jadi semua ya teman-teman. Beberapa sudah jaminan jantan, malah harganya harga jantan ya teman-teman, tapi tetap zong. Nah di sini saya ingin sharing dan berbagi pengalaman saja teman-teman. Nah tapi beda halnya jika kuningan hasil ternak ya teman-teman, dan langsung ke peternak cuca hijaunya. Biasanya ada catatannya ya teman-teman, si peternak burung ini, lalu juga ada ring burungnya ya teman-teman, dan juga kejelasan dari peternak yang menjual burung cuca hijaunya ya teman-teman. Dan informasi mengenai ciri-ciri cuca hijau kuningan yang pasti jantan, yang ini itu ya teman-teman, bagi saya itu 30% ya teman-teman. Belum tentu bisa dipastikan itu ya teman-teman. Yang bentuk paruhnya V atau segala macam itu ya teman-teman. Cuca hijau saya ini aja, jika teman-teman pegang paruh bawahnya malah ya teman-teman, padahal ini jantan ya teman-teman. Nah di situ. Lalu keempat penjabarannya adalah kesimpulan ya teman-teman. Yang terakhir, ketika teman-teman ingin memelihara atau memilih cuca hijau, pasti pas memantau atau melihat ya teman-teman, teman-teman lihat dulu, entah itu topeng, trotol atau PH, teman-teman pastikan melihat tingkah laku burung nih. Jika tangkapan hutan tentunya pasti giras ya teman-teman, mau itu topeng, trotol atau kuningan. Dan rawatan orang, hasil ternak pun ketika sudah kita beli itu kan masih perlu pengkondisian ya teman-teman, karena adaptasi dari yang sebelumnya sudah terbiasa tiba-tiba berpindah itu kan pasti butuh proses, dan burung sedikit kebingungan ya teman-teman, sedikit kebingungan, lalu burung panik, takutnya ngedown ya teman-teman. Nah karena itu kita perlu adanya pengkondisian, karena burung ketika kita beli pasti suasananya baru ya teman-teman. Belum lagi proses perjalanan dari tempat kita beli sampai ke rumah ya teman-teman, pasti kan di jalan situasinya berbeda, angin, rame kendaraan atau rame suara ya teman-teman. Jika teman-teman sudah memastikan teman-teman akan memilih burungnya seperti apa, baik langsung pengkondisian tempat tinggalnya teman-teman untuk burung cuca hijau teman-teman, agar nyaman, tenang, dan tentunya akan berkicau, dan tujuannya adalah gacor sesuai keinginan teman-teman ya. Nah teman-teman, saya kira cukup untuk cerita hari ini. Terima kasih buat teman-teman sobat kicau yang sudah menyaksikan, dan buat teman-teman jika ada saran atau masukan boleh isi kolom komentarnya ya teman-teman. Siapa tahu ada diskusi sesama pecinta burung. Terima kasih, semangat, tetap belajar.